Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Fudail bin Iyad, bekas perompak yang jadi gurunya para ulama. Di wilayah Khurasan Asia Tengah pada abad ke-8 hiduplah seorang perampok, Fudail bin Iyad. Sosok yang biasa melakukan kejahatan di rute antara Abu Wardah dan Sirjis itu amat ditakuti. Jangankan bertemu muka, siapapun pengelana jalur itu bila mendengar namanya disebut saja sudah merinding ketakutan. Suatu malam sejumlah pedagang ingin melewati lembah pada jalan tersebut untuk menuju Sirjis. Mereka menyadari daerah itu sangat rawan perampokan, apalagi kawanan Fudail bin Iyad kerap beroperasi di sana. Maka mereka berunding terlebih dahulu dalam kemah sebelum meneruskan perjalanannya. Seorang di antara mereka berkata, sungguh Fudail bin Iyad dan gerombolannya bisa melancarkan aksinya di daerah ini. Kita harus berbuat apa? Seorang yang lebih alim dari ketiganya menjawab, siapkanlah panah-panah kita akan memanah ke arah mereka bersembunyi. Jika anak panah kita tepat mengenai sasaran, hendaknya kita melanjutkan perjalanan. Bila tidak, begitu sebaiknya kita kembali saja. Akan tetapi lanjut dia, kita tidak sekedar memanah. Lebih dahulu kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah menolong kita. Masing-masing pria itu mengumandangkan beberapa kalamullah sebelum menjalankan rencana itu. Sementara tak jauh di sana, Fudail bin Iyad dan kawan-kawannya sudah bersemangat untuk menggempur kafilah dagang tersebut. Para penjahat itu berniat langsung menyergap begitu mereka mendekati lembah yang gelap. 3 pedagang dalam kafilah itu pun bersiap. Orang yang pertama melepaskan anak panahnya setelah membaca Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 16 yang berarti, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Fudail bin Iyad ternyata mendengar ayat tersebut dibacakan. Tiba-tiba tubuhnya terasa bergetar hebat. Ia pun merintih, berteriak keras. Bahkan kemudian jatuh pingsan. Para anak buahnya mengira bosnya itu terkena tembakan panah. Akan tetapi tak ada satupun luka di tubuh Fudail bin Iyad. Aku telah terkena anak panah Allah, seru Fudail sebelum tak sadarkan diri. Para pengikutnya membangunkan Fudail bin Iyad. Ia pun kembali sadar begitu tubuhnya kini basah oleh keringat. Sementara itu pedagang berikutnya mulai melepaskan anak panah kedua ke arah Fudail. Sembari membaca surat Az-Zariyat ayat 50 yang artinya, maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Fudail pun mendengar ayat ini dibacakan. Kini ia berteriak lebih keras, wahai kalian semua, aku terkena anak panah Allah. Orang terakhir dari kafilah itu meluncurkan panahnya, sembari mengucapkan surah Az-Zumar ayat 54, yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Lantunan ayat ini semakin membuat Fudail gelagapan. Ia pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk pergi meninggalkannya. Kalian semua pulanglah, sungguh rasa takutku kepada Allah telah merasuk dalam jiwaku. Aku akan meninggalkan semua kejahatan yang selama ini kulakukan. Fudail sendiri langsung melangkahkan kakinya ke arah Mekah. Belum sampai di sana ia berkemah di suatu daerah dekat Narawan. Yang Fudail tak ketahui, Sultan Harun al-Rasyid di istananya sedang bermimpi dalam tidurnya. Suatu suara gaib menyeru kepadanya dalam keadaan tak sadar itu, sungguh Fudail bin Iyad takut kepada Allah dan memilih mengabdikan diri kepadanya. Sambutlah ia di negerimu. Sultan Ar-Rasyid keesokan paginya menyuruh beberapa orang untuk menemui Fudail bin Iyad. Setelah beberapa waktu, orang-orang suruhan itu dapat membawa Fudail ke istana di Baghdad. Wahai Fudail, kata Sultan, aku melihat dalam mimpiku suatu suara menyeru kepadaku tentang keadaanmu.
Aku diseru agar menyambutmu datang. Fudail terkesima. Ia lantas menyeru ke arah langit, Ya Rob, dengan kemurahan dan keagunganmu, Engkau telah mencintai seorang hamba yang berdosa, yang telah menjauh darimu selama 40 tahun. Fudail kemudian diterima Sultan Harun al-Rasyid dengan sambutan yang sangat baik. Ia pun kini telah berubah total. Taubat nasuha yang dilakukannya telah membuatnya kembali ke jalan cahaya. Sejak saat itu ia mencurahkan seluruh waktu hidupnya untuk belajar dan ibadah. Ia cukup lama menetap di Kufah sebelum menghabiskan sisa usianya di Tanah Suci. Pada puncak karirnya sebagai ulama, ia dijuluki masyarakat sebagai ahli ibadah di 2 kota suci, Abid al-Haramain. Fudail wafat pada Muharram 187 Hijriah atau 803 Masehi di Mekah. Sejak meninggalkan dunia kemaksiatan, Fudail bin Iyad menekuni berbagai ilmu agama, terutama hadis. Ia berguru dari banyak ulama pada masanya, di antaranya adalah Sufyan as-Sauri, Al-Amash, Mansur bin Mutamir, dan Hisham bin Hasan. Selain itu ada pula nama-nama lainnya, semisal Sulaiman at-Taimi, Auf al-Arabi, atau bin As-Sa'ib, serta Sofwan bin Salim. Pada akhirnya ia dikenal sebagai pakar ilmu hadis dan memiliki banyak sanad. Beberapa tokoh yang di kemudian hari menjadi ulama besar tercatat pernah berguru kepadanya. Sebut saja Imam Syafi'i, Ibnu al-Mubarak, Al-Humaidi, dan Yahya bin Al-Qatan. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi, Qutaibah bin Sa'id, serta Bishr al-Hafi. Fudail juga kerap memberi nasihat-nasihat penuh hikmah dalam setiap majelis ilmu. Ia juga menjadi tempat orang-orang bertanya perihal agama dan kehidupan. Suatu ketika Fudail bertanya kepada seseorang, "Berapa usiamu sekarang?" "Saya 60 tahun," jawabnya. "Kalau begitu sejak 60 tahun lalu engkau berjalan menuju Rabbmu dan mungkin hampir sampai kini," terang Fudail. Orang yang ditanya kemudian mengucap, "Inna lillahi wa inna lillahi roji'un." Mendengar itu Fudail kembali bertanya, "Apakah engkau tahu makna perkataan yang baru saja engkau ucapkan?" Orang itu menggelengkan kepala. Barang siapa yang memahami bahwa semua manusia adalah milik Allah dan kepadanya akan kembali, maka hendaklah menyadari pula mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hendaklah mempersiapkan diri dengan memperbaiki akhlak dan perbuatannya. Berharaplah agar Allah mengampuni kesalahan masa lalu. Akan tetapi bila tetap melakukan keburukan, sungguh termasuk orang-orang yang merugi. Fudail juga kerap menasihati murid-muridnya perihal keutamaan ikhlas. Menurut dia, rasa ikhlas merupakan kunci ketenteraman hidup. Popularitas di tengah manusia tidak berarti apa-apa bila hal itu justru melupakan diri dari mengingat Allah. Pesannya, jika engkau mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Engkau tidak akan merugi walaupun tidak dikenal. Engkau pun tidak akan merugi walaupun tidak dipuji. Engkau tidak akan merugi walaupun kamu tercela di mata manusia, asalkan dalam pandangan Allah engkau terpuji. Nasihat lainnya berkenaan dengan bahaya riya. Fudail mengingatkan, janganlah ibadah menjadi alat untuk meraih simpati manusia. Hendaknya setiap amal ibadah yang kita lakukan di dunia semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Engkau berhias untuk manusia, bersoleh untuk mereka, dan engkau terus berbuat riya, sehingga mereka mengenalmu sebagai orang yang soleh. Mereka melaksanakan kebutuhan engkau, melapangkan tempat duduk untuk engkau, dan berinteraksi dengan engkau. Karena mereka salah duga selama ini, keadaanmu benar-benar buruk jika demikian adanya riya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah Fudail bin Iyad, bekas perampok yang jadi gurunya para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.